Kita akan lanjutkan pembahasan firman kita dari surat Efesus. Kita akan baca dari pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Efesus pasal yang ke-5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Mari kita berdoa. Kami kembali mohon kau boleh pimpin pemberitaan firman pada pagi ini. Pakai hamba-Mu untuk menyuarakan firman-Mu ya Bapa, dan pakai kami atau gerakan hati kami dan pikiran kami untuk boleh melihat pada kebenaran-Mu dan juga memiliki kerinduan untuk menundukkan diri di bawah segala rencana dan prinsip firman yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Berkati waktu ini, nyatakan kehadiran-Mu dengan kehadiran dari firman-Mu tengah-tengah kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu boleh bekerja dalam pikiran dan hati kami untuk memberikan terang, pengertian, dan iman di dalam kami menjalankan kehidupan kami sebagai anak Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita melihat pada kehidupan keluarga, saya lihat keluarga saat ini sangat kurang sekali di dalam kasih dan teladan. Akibatnya apa? Akibatnya anak-anak yang tumbuh di dalam sebuah kehidupan keluarga, mereka kurang mengerti apa itu cinta kasih dari orang tua mereka, dan juga tidak memiliki satu panutan di dalam kehidupan mereka dari kecil sampai mereka dewasa. Kalau ini diteruskan terus-menerus, maka saya percaya kehidupan masyarakat akan menjadi satu kehidupan yang kacau. Kehidupan gereja juga akan berdampak akibat dari sebuah keluarga yang bertumbuh tanpa adanya teladan dan tanpa adanya cinta kasih. Padahal ini adalah dua hal yang sangat penting sekali. Misalnya seperti ini ya. Seorang anak ketika tumbuh menjadi dewasa, kira-kira kalau dia ada anak laki-laki dan perempuan, dia akan mencari pasangan yang seperti apa? Ini contoh daripada pencarian pasangan saja. Biasanya laki-laki akan mencari seorang istri yang mirip dengan mamanya, dan seorang anak perempuan akan mencari seorang suami yang mirip dengan papanya. Tetapi kalau andai kata di dalam keluarga itu tidak terdapat teladan dari orang tua, tidak terdapat satu cinta kasih di antara kehidupan orang tua, kira-kira mereka akan membangun keluarga seperti apa? Pasangan seperti apa yang mereka akan cari untuk mendampingi hidup mereka? Kemungkinan besar mereka juga akan mengalami persoalan yang dialami oleh orang tua mereka, kegagalan di dalam keluarga, dan juga kegagalan di dalam mencari seorang pasangan yang baik di dalam hidup mereka. Ini adalah hal yang sangat serius sekali kalau saya lihat.
Tentunya di dalam cinta kasih Tuhan dan kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, kita juga perlu berdoa dan mohon belas kasih untuk Tuhan boleh pelihara keluarga-keluarga yang ada di dalam kehidupan Kristen. Dan dari situ mereka boleh memiliki kehidupan anak-anak dengan segala kekurangan yang ada di dalam kehidupan keluarga untuk dapat bertumbuh di dalam anugerah dan kebenaran Kristus. Dan Tuhan pelihara dalam kehidupan keluarga mereka. Tapi sebagai orang tua yang Tuhan sudah panggil untuk berkeluarga, untuk dikaruniakan anak-anak, saya harap kita memiliki satu kerinduan dalam hati kita untuk menjaga keluarga kita dengan baik dan membangun keluarga itu berdasarkan firman Tuhan. Saya percaya ini bukan hal yang gampang. Siapa yang bisa sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan yang di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Baik itu yang menjadi istri ataupun yang menjadi suami. Saya percaya natur keberdosaan kita itu membuat kita lebih suka untuk memberontak, untuk menyatakan diri kita dan ego kita lebih daripada menundukkan diri di bawah kebenaran firman. Tetapi saya juga percaya sekali, kalau kita adalah orang-orang yang memiliki hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan menjadikan alasan dari kedagingan kita sebagai hal yang benar untuk kita jalankan. Kita tidak akan mencari alasan-alasan untuk mendukung prinsip-prinsip kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi yang kita lakukan adalah merendahkan diri dan mengakui keberdosaan kita dan tundukkan diri kepada firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Mazmur 51, itu adalah satu Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud ketika ia berdosa dengan berzinah dengan Batseba. Maka kalimat pertama yang keluar dari Mazmur Daud itu adalah kasihanilah aku Tuhan. Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dia menyadari satu hal, kalau dirinya telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya kalau kita mau serahkan kepada Daud berkenaan dengan pernikahannya dengan Batseba, saya pikir dia akan menjadi orang yang tentunya punya banyak alasan untuk membenarkan diri dia. Ambil contoh, seorang pergi berperang. Wajar nggak atau biasa nggak orang mati di dalam peperangan? Saya pikir sangat biasa sekali. Seorang pemimpin mengatur prajuritnya ada di garis depan atau garis belakang, tempat yang paling berbahaya atau tempat yang aman. Biasa tidak? Itu biasa. Kalau andai kata dia tempatkan Uria di depan untuk mati dalam peperangan, itu biasa tidak? Itu sangat biasa sekali. Kalau kemudian dia mengambil istrinya menjadi istri dia, itu bagaimana? Saya pikir ini adalah satu tindakan yang bisa dikatakan baik, berjasa, mengangkat derajat dari Uria atau istrinya dan keluarganya, karena istrinya dari menikah dengan seorang prajurit raja, sekarang diangkat menjadi istri raja. Apakah selirnya ataukah kemudian menjadi permaisuri? Itu adalah sesuatu yang saya percaya ketika kita lihat dari pandangan masyarakat, Daud melakukan sesuatu yang baik dalam hidup dia dan mengasihi prajuritnya Uria dan bahkan keluarganya, istrinya dia adopsi untuk menjadi istri dia sendiri. Tapi saudara, pada waktu Tuhan melihat tindakan Daud yang memiliki motivasi untuk membunuh Uria dan mendapatkan istrinya, itu adalah hal yang jahat. Dia utus Nathan kepada Daud untuk menegur Daud. Nah, ketika Daud ditegur, dia tidak merasionalisasikan pemikiran dia dan tindakan dia untuk membenarkan diri dia. Menariknya adalah dia langsung merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan meminta belas kasih dari Tuhan Allah dan bertobat dari dosanya. Ini seharusnya menjadi sikap dari anak-anak Tuhan. Saya percaya hikmat itu adalah hal yang penting. Dalam pengertian kita bisa menerapkan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kita tahu bagaimana di dalam kehidupan spesifik kita, situasi yang sulit atau sesuatu yang baik, sesuatu yang membutuhkan untuk pengambilan keputusan yang tepat atau langkah yang tepat. Kita tahu firman Tuhan apa yang harus kita jalankan di dalam situasi itu. Prinsip apa yang harus kita pegang dalam situasi itu. Itu hikmat. Tapi saudara, seringkali hikmat tidak bisa menolong kesulitan yang timbul dalam hidup kita, terutama di dalam relasi yang berkaitan dengan kedagingan kita. Dan untuk itu, saya percaya hal yang lebih penting adalah bukan sekedar saya memiliki hikmat, tetapi apakah saya memiliki hati yang takut Tuhan atau tidak. Makanya saudara bisa baca di dalam Mazmur 111 tadi ayat yang ke-10. Dikatakan apa? Kita buka kembali ya. Mazmur 100 yang ke-11 ayat yang ke-10. Kita baca ya, sama-sama. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Justru takut akan Tuhan itu yang memberikan hikmat kepada seseorang. Dan saya berdoa kita masing-masing di dalam membangun suatu kehidupan Kristen dan secara khusus dalam suatu kehidupan keluarga, kita menanam di dalam hati kita suatu hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, karena inilah yang menjadi dasar kita berani menyangkal diri kita, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita, supaya firman Tuhan genap di dalam hidup kita. Tanpa itu saya kira akan sulit sekali untuk kita bisa meninggikan Tuhan dan menegakkan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kita sudah masuk ke dalam pembahasan berkenaan dengan suami kemarin yang pertama. Kita sudah lihat di dalam bagian di mana ayat 25 berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah." Dalam bagian ini kita sudah melihat pada dua hal yang menjadi prinsip seorang suami yang baik atau suami Kristen yang betul-betul mentaati perintah Tuhan dan membangun suatu kehidupan keluarga berdasarkan prinsip firman. Pertama adalah dia harus menjadi seorang yang tidak mementingkan diri dia harus menjadi seorang pemimpin yang bukan memimpin dengan suatu kekerasan di dalam kehidupan keluarga, tetapi dia harus menjadi seorang pemimpin yang memimpin dengan cinta kasih kepada istri dia atau kepada anak-anak dia. Dan tentunya ketika kita memimpin dengan satu perasaan cinta kepada istri kita dan anak-anak kita, kasih di situ bukan berbicara seperti suatu prinsip kasih yang kita sering kali dengar di dalam lagu-lagu, yaitu kasih yang bersifat romantik, kasih yang hanya mengandalkan perasaan yang kita miliki kepada pasangan kita. Saya percaya kalau kita hanya mengandalkan perasaan, maka kita tidak akan membangun keluarga dengan satu kebenaran di dalam keluarga kita. Kita tidak akan menjadi seorang pemimpin yang baik di dalam kehidupan keluarga kita. Alkitab menyatakan ada satu prinsip. Seorang yang ingin memimpin dengan baik, dia harus menjadi orang yang bisa dipimpin terlebih dahulu. Saudara bisa lihat itu dalam kehidupan Yosua. Sebelum dia menggantikan Musa, apa yang dia lakukan? Dia menjadi pengikut Musa dari mudanya sampai Musa mati, baru dia kemudian melanjutkan kepemimpinan dari Musa. Dan sebelum Musa mati, dia tidak pernah satu kali pun melanggar atau melawan Musa. Tidak seperti Harun dan Miriam, saudara dari Musa. Saudara juga bisa lihat dari kehidupan Daud yang ada di bawah kekuasaan dari Saul. Pada waktu Daud ditunjuk untuk menjadi raja menggantikan Saul, saat itu hidupnya menjadi
ada di dalam neraka mungkin. Bukan dalam keadaan baik lagi. Saul mulai merasa terancam kepada diri dia, lalu berusaha untuk melawan dan membunuh diri Daud, supaya tahtanya tidak beralih kepada Daud, tetapi beralih kepada anaknya Yonatan. Dan dia membuat Daud ada di dalam pelariannya bertahun-tahun, belasan tahun atau puluhan tahun dalam kehidupan dia, sampai akhirnya Saul mengalami kematian, baru Daud naik tahta menggantikan Saul. Tapi selama pelarian itu Alkitab mencatat Daud bukan tidak punya kesempatan. Daud punya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia dengan hati yang bergetar, berdegup kencang, dia sadar, ini orang yang diurapi Tuhan, aku tidak pernah boleh melawan dan membunuh dia. Dan dia sabar menunggu, bahkan ketika ada prajurit yang mengaku bawahan Saul telah membunuh Saul rajanya, dan berpikir dia bisa mendapatkan satu upah atau kedudukan atau penghargaan dari Raja Daud. Daud berkata, kamu berani membunuh orang yang diurapi Tuhan, kamu layak untuk dibunuh mati. Saudara, ini sikap Daud. Saudara bisa lihat misalnya Elisa dengan Elia. Dia juga betul-betul setia mengikut Elia sampai Elia diangkat oleh Tuhan, baru dia menggantikan Elia menjadi nabi yang memimpin bangsa Israel. Saudara, seorang yang ingin memimpin dengan baik, dia harus bisa dipimpin. Dia harus memiliki penguasaan diri. Dia harus mengerti kebenaran-kebenaran berkenaan dengan prinsip-prinsip seorang pemimpin yang memimpin diri dia, dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang memimpin kehidupan pemimpin yang memimpin diri dia. Makanya pada waktu Alkitab berbicara, engkau suami, engkau adalah seorang yang merupakan kepala di dalam keluargamu. Engkau harus menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang kau lakukan itu adalah bukan pemimpin berdasarkan kekerasan, tetapi pemimpin yang berdasarkan cinta kasih kepada istrimu. Petrus berkata, cinta kasih itu adalah sesuatu tindakan yang harus memiliki kehidupan yang bijaksana dengan istrimu. Bijaksana dalam pengertian kamu harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan dia. Kamu harus mengerti bagaimana kondisi emosi dia. Kamu harus mengerti kesulitan-kesulitan yang dia hadapi di dalam diri dia dan dia dalam keluarga. Kamu harus bisa memahami apa yang menjadi pemikiran dia, emosi dia, lalu kerohanian yang dia miliki. Itu pemimpin yang baik. Jadi kita punya kepemimpinan bukan seperti kepemimpinan dunia. Kepemimpinan yang menegakkan sesuatu kekuasaan berdasarkan kekuatan, otoritas. Kalau saya bicara semuanya harus mendengarkan, baru kita adalah seorang pemimpin yang baik. Tetapi kalau saudara perhatikan dalam kehidupan dari prinsip kitab suci, justru mungkin seorang pemimpin yang baik dalam keluarga, atau laki-laki yang menjadi kepala keluarga yang baik, dia tidak kelihatan sebagai orang yang kuat. Karena dia lebih memilih mendahulukan kepentingan dari istrinya, keluarganya, daripada kepentingan dia sendiri. Dan demi untuk bisa menegakkan prinsip itu, dia rela untuk mengorbankan kesenangan dirinya demi pasangannya. Itu pemimpin yang baik. Karena pada waktu Paulus menggambarkan pemimpin sebagai keluarga, kepala keluarga, Paulus mengidentikan laki-laki itu atau suami seperti Kristus yang mengasihi jemaatnya. Dan bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya? Alkitab berkata Kristus mengasihi dengan cara mengosongkan diri dia. Dalam Filipi pasal 2 dikatakan, dia tidak menganggap kemuliaannya dengan Tuhan atau Bapa itu sesuatu yang penting dan perlu dipertahankan, tetapi dia rela mengosongkan dirinya untuk menjadi sama seperti manusia. Dan bukan hanya sama seperti manusia, tetapi lebih merendahkan diri lagi sampai mati di atas kayu salib. Dan seorang suami yang adalah kepala yang baik, dia harus bisa menjadi seorang yang meneladani kasih Kristus ini, kepemimpinan Kristus yang tidak melihat kepentingan diri sebagai hal yang harus diutamakan, tetapi
kepentingan istri dan anak yang harus diutamakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tentunya kalau kita bicara seperti ini, seolah-olah semua yang menjadi kehendak istri itu dituruti, dilakukan. Saya percaya prinsipnya bukan seperti itu. Tetapi prinsipnya adalah ketika Tuhan memenuhi segala yang kita butuhkan, nanti ya di dalam bagian ayat berikutnya ya, kita akan lihat yang Tuhan penuhi itu dan kepemimpinan Tuhan itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemuliaan Allah dan kebaikan dari orang yang dia pimpin atau umat Tuhan. Dan ketika dia memberikan sesuatu yang berdasarkan permintaan dari umatnya, dia bukan memberikan apa saja yang diminta oleh umatnya, tetapi dia memberikan apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Jadi pemimpin yang baik itu harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan kehidupan istrinya dan anak-anaknya atau keluarga dia. Dan dia tidak boleh menjalankan otoritasnya dengan kekerasan, tetapi dia menjalankan otoritasnya dengan menyangkal diri, mengorbankan kepentingan diri untuk kebaikan keluarga. Dan keluarga diminta atau istri diminta untuk mentaati suami yang seperti ini di dalam kehidupannya. Saya percaya ini bukan suatu tindakan peremehan terhadap seorang istri, tetapi justru ini merupakan satu tindakan yang bisa kita katakan menghargai istri yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda di dalam keluarga. Walaupun dia ditempatkan bukan sebagai pemimpin di dalam keluarga, tetapi tindakan suami yang seperti ini adalah suatu tindakan yang bukan merendahkan dan melecehkan istrinya yang berbeda seks daripada diri dia, tetapi justru meninggikan dan mengangkat derajat istrinya. Makanya Alkitab berkata, dia bukan hanya menjadi pemimpin yang mengorbankan diri untuk mengasihi istrinya, tetapi dia juga harus membawa istrinya dalam suatu kehidupan yang kudus dan tidak bercela. Itu yang kedua. Jadi seorang pemimpin yang baik, dia tidak hanya berpikir masalah fisik, masalah kebutuhan jasmani dari keluarganya, dari istrinya, tetapi dia harus memikirkan apa yang menjadi kebutuhan rohani daripada pasangan dia. Saudara harus ingat bahwa manusia dicipta bukan hanya dari tubuh saja, yang membuat kita hanya membutuhkan roti saja dalam hidup kita. Ada bagian psikologi kita, kejiwaan kita, ada bagian rohani kita yang perlu juga dipenuhi. Itu sebabnya tadi di awal saya bilang, kita di dalam keluarga mungkin kekurangan kasih dan kekurangan teladan. Karena kebanyakan dari orang tua ketika membangun satu kehidupan keluarga itu dianggap sebagai happy ending. Artinya adalah mulai saat ini saya sudah dapatkan istri, saya sudah dapatkan orang yang saya sukai, dan mulai sekarang kehidupan keluarga adalah berkenaan dengan kepentingan saya sendiri. Saya mau apa, itu saya lakukan. Saya punya hobi apa, itu yang saya utamakan. Urusan istri dan anak dalam keluarga itu adalah urusan istri. Masalah yang ada dalam keluarga itu bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab seorang suami adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan dari istri dan anak saya. Saya sudah bekerja seharian di luar, saya sudah lelah, saya butuh refreshing, dan sekarang itu urusanmu, aku tidak mau ikut campur sama sekali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya lihat ini bukan satu panggilan dari kehidupan suami yang alkitabiah, yang takut Tuhan. Memang pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Alkitab berkata, laki-laki akan mengalami susah payah di dalam mencari nafkah. Perempuan akan mengalami susah payah di dalam melahirkan anak. Makanya di dalam membangun keluarga ada kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Istri biasanya tidak mau memiliki anak lebih dari satu, tapi suami lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan segala macam pekerjaan dan menjadikan itu alasan untuk membenarkan tindakan dia untuk tidak memperhatikan kebutuhan keluarga atau emosi dari istri, kebutuhan kejiwaan dari istri dan anak-anak, dan kerohanian daripada istri dan anak-anaknya. Padahal Tuhan berkata, sebagai seorang suami, dia harus memperhatikan kekudusan dari istrinya
kehidupan dari kerohanian istri yang tidak bercelah. Supaya apa? Supaya istrinya itu menjadi cemerlang dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya pada waktu kita membangun keluarga, awal mula mungkin kita melihat kecantikan dan kegantengan itu adalah hal yang penting. Siapa yang pengen nikah dengan pasangan yang jelek? Mungkin nggak ada. Paling tidak ada sedikit kecantikan dan kegantengan di situlah yang bisa dilihat seumur hidup ya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setelah kita menikah beberapa tahun, berpuluh tahun kemudian, mau tanya, kecantikan dan kegantengan masih penting nggak? Siapa yang bisa tahan diri dia tidak pernah mengalami penuaan? Siapa yang tidak pernah mengalami keriput dan bisa membuat dirinya kulitnya tetap mulus, bagus, putih, bersih seperti itu? Saya kira tidak ada. Karena itu kalau kita membangun sebuah kehidupan keluarga berdasarkan kecantikan dan kegantengan, saya yakin kita akan menjadi orang yang nggak setia dengan pasangan kita. Tetapi juga kita tidak sadar untuk melihat diri kita yang makin lama makin tua dan makin dimakan oleh waktu. Kita ingin yang bagus terus, tapi kita lupa kita sendiri makin merosot dan makin merosot. Untuk itu, apa yang harus dibangun? Saya percaya kalau kita lebih berpikir dalam sedikit, lebih jauh sedikit kita melihat, yang lebih baik itu adalah membangun sebuah keluarga berdasarkan karakter, kebenaran, kesucian Kristus. Itu yang lebih langgeng. Yang makin lama kita lihat itu bukan, oh istriku cantik maka saya mencintai dia, tetapi oh perbuatan dia yang penuh dengan kasih, perhatian, kelembutan, ketaatan kepada Tuhan. Begitu juga dengan suami yang mengasihi, care dia, yang terus tidak mementingkan diri tetapi memikirkan apa yang menjadi kebutuhan dia, kesulitan dia, mengerti diri dia, itu yang menjadi sesuatu yang mengikat. Itu yang memberikan suatu relasi yang terus bisa dibangun, yang baik sampai kematian memisahkan. Itu sebabnya Paulus berkata di sini, seorang suami bukan hanya menjadi seorang yang hanya memikirkan kebutuhan fisik daripada istrinya, tetapi dia juga harus mengerti kebutuhan emosinya dan dia harus mengerti kebutuhan spiritual daripada pasangannya. Dia harus mendorong istrinya untuk bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Saya sudah bicara, kalau kita tidak mengutamakan ini, sebenarnya kita sedang menanamkan satu bom waktu yang tunggu waktu saja untuk meledak. Karena pada waktu kita membangun kehidupan keluarga, kita tidak membangunnya berdasarkan prinsip firman, tetapi prinsip dunia. Pasti begitu. Dan kalau andai kata keluarga-keluarga Kristen ada yang tetap baik sampai kematian memisahkan, saya percaya dia tetap ada di dalam pemeliharaan anugerah umum. Padahal Tuhan sudah memberikan prinsip anugerah khusus yang begitu jelas untuk kehidupan Kristen di dalam keluarga kita. Jadi hal pertama adalah seorang suami yang baik, dia harus menjadi suami yang memimpin, bukan dengan satu kekerasan tetapi satu pengorbanan diri demi untuk kebaikan pasangan dia dan keluarga dia. Karena dia harus menjadi seperti Kristus yang karena cinta kasihnya kepada umatnya, dia tidak menganggap kepentingan dari kedudukan dan kemuliaan itu sebagai hal yang harus dipertahankan, tetapi dia mau menyangkal dirinya, melepaskan semua kemuliaan itu, kedudukan yang membuat orang-orang datang menyembah diri dia, dan rela untuk bahkan ditolak oleh umatnya sendiri dan mati di atas kayu salib. Dan dia lakukan itu supaya umatnya bisa dikembalikan untuk memiliki relasi yang baik dengan Bapa Allah yang suci, yang kudus. Nah, itu menjadi panggilan dari kehidupan seorang suami yang takut akan Tuhan. Hal lainnya adalah yang ketiga, kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri,
tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hal yang ketiga yang perlu dilihat atau dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik atau suami yang baik dalam kehidupan keluarga adalah dia memperlakukan istrinya seperti dirinya sendiri. Jadi apa yang kita sukai, mungkin kita juga harus memikirkan, kalau kita ingin kita menikmati apa yang kita sukai, itu berarti istri kita juga ingin menikmati apa yang dia sukai. Kalau kita tidak suka diperlakukan akan sesuatu hal, kita juga memikirkan pasangan kita tentu tidak ingin diperlakukan seperti halnya kita tidak suka untuk diperlakukan dengan tidak baik. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, prinsip ini juga menyatakan kalau kita ingin memiliki satu kehidupan yang menyenangkan dalam keluarga, buatlah istrimu senang. Kalau enggak, mungkin kehidupan kita pasti enggak menyenangkan dan penuh dengan air mata. Ini prinsip. Semua orang yang membangun keluarga, saya percaya dia tahu satu hal. Saya pernah bicara ya, kalau istrinya senang, satu keluarga senang. Kalau istrinya marah, satu keluarga kacau. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau suami marah, senang, belum tentu keluarga senang. Kalau suami marah, belum tentu keluarga kacau. Tapi kalau istri yang marah, itu berantakan semua. Mau perasaan papanya, mau perasaan anak-anaknya. Satu keluarga, rumah itu kayak ada di dalam neraka gitu ya. Itu sebabnya saya percaya ini adalah satu prinsip yang Tuhan berikan bagi kita ya. Kalau kita sebagai seorang suami ingin menikmati satu kehidupan keluarga yang baik, bisa memiliki satu kehidupan di mana kita menikmati pernikahan kita. Kita mau memiliki satu kehidupan keluarga yang seperti di sorga, yang menyenangkan, yang bisa dinikmati begitu. Persoalannya adalah bukan kita memikirkan apa yang kita inginkan untuk bisa dipuaskan dan mencari setiap celah untuk bisa membuat diri kita melampiaskan apa yang menjadi keinginan daging kita. Tetapi mulai hari ini pikirkanlah apa yang menjadi kesenangan istrimu. Kalau engkau ingin bebas, mungkin dia juga ingin bebas. Kalau engkau pusing dengan anak, mungkin dia juga pusing dengan anak loh. Kalau engkau butuh bantuan terhadap anak ketika merawat, kamu jangan panggil istrimu saja untuk menyerahkan tanggung jawab itu kepada dia. Mungkin dia juga mengalami kesulitan yang sama untuk merawat anak itu dan membutuhkan suaminya untuk membantu merawat anaknya. Itu adalah hal yang timbal balik ya. Itu sebabnya pada waktu kita ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, Alkitab berkata, kamu bagaimana memperlakukan istrimu itu menentukan kebahagiaan di dalam keluargamu. Kenapa begitu? Karena ketika seorang menikah, Alkitab berkata dia bukan lagi dua, tetapi menjadi satu. Saudara bisa lihat itu di dalam ayat yang ke 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika laki-laki dan perempuan menikah, mereka menjadi satu. Itu sebabnya ketika ada pasangan kita yang mengalami kesulitan, kesedihan, kesusahan, stres dalam kehidupan keluarga, saya yakin pasangannya akan dipengaruhi oleh keadaan dari pasangannya itu. Apalagi kalau pasangannya tidak mau peduli tentang keadaan dari pasangannya yang satunya. Istilah menjadi satu daging, memang kalau kita lihat pengertian dari kitab suci, itu bicara tentang diawali dari satu kesatuan yang bersifat fisik. Saudara bisa lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 16 ya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-16. 1 Korintus 6 ayat yang ke-16. 1 Korintus 6 ayat yang ke-16. Ini bicara tentang
nasihat terhadap percabulan. Saya baca dari ayat 12 aja, lalu ayat 16 kita baca sama-sama ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Pengertian ini menunjukkan kalau ketika kita mencari seorang pelacur, lalu kita bersetubuh dengan pelacur itu membuat kita menjadi satu. Satu itu dalam pengertian adalah seorang laki-laki berhubungan seksual dengan seorang perempuan. Itu yang bicara tentang kesatuan daging di situ. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita juga tahu Alkitab menyatakan ketika kita dipersatukan dengan fisik seperti itu, ada hal-hal lain yang juga turut berdampak dalam hidup kita. Misalnya mulai dari kesatuan itu, kita ada mulai timbul satu kesatuan berpikir. Kita mulai memiliki kesatuan di dalam tujuan. Kita mulai memiliki kesatuan di dalam emosi. Kita mulai memiliki kesatuan di dalam hal-hal yang bersifat personal di dalam hidup kita. Itu dampak daripada kesatuan pernikahan. Jadi pada waktu seorang suami menikah dengan istrinya, dia tidak boleh melihat istrinya itu adalah orang yang berbeda pribadinya dengan diri dia, tetapi dia adalah anggota dari tubuh dia, seperti halnya Kristus adalah, atau kita adalah anggota dari tubuh Kristus. Dan Kristus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita adalah satu tubuh. Kalau tubuh kita itu mengalami masalah, kita pasti mengalami masalah juga. Ini bicara tentang kesatuan itu ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan kalau mau bicara di mana letak saya harus menjadi Kristus dalam kesatuan ini? Bukankah Kristus itu tidak menikah, tetapi kita menikah? Bukankah, apakah Kristus memperhatikan kebutuhan kita? Jawabannya adalah iya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Walaupun Kristus tidak menikah, tetapi prinsipnya di sini adalah ketika orang itu ditebus, kita itu menjadi anggota tubuh. Itu yang menjadi prinsip pertama. Lalu yang kedua adalah pada waktu kita membaca Injil, kita akan melihat Tuhan sangat memperhatikan kebutuhan dari anggota tubuhnya. Dalam hal apa? Misalnya kalau saudara lihat Yesus mengajar tentang prinsip doa. Di situ dikatakan, apa yang engkau minta di dalam namaku, aku akan mendengarkan dan mengabulkannya. Itu artinya adalah pada waktu kita memiliki satu kebutuhan tertentu, kesulitan tertentu, maka Tuhan berkata, aku akan mengabulkan apa yang engkau minta itu. Tetapi prinsipnya apa? Prinsipnya ada dua hal lagi. Pertama adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada engkau. Lalu yang kedua adalah, apakah Tuhan akan memberikan ular kepada yang meminta ikan, atau batu kepada yang meminta roti? Tetapi Tuhan akan memberikan apa yang baik, yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Itu yang menjadi prinsip. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita memperlakukan istri kita, kita tidak boleh melihat dia sebagai satu anggota tubuh yang terpisah, tetapi dia adalah anggota tubuh kita. Kalau kita melihat diri kita ingin disayangi, ingin dinyamankan, ingin diperlakukan dengan baik. Kalau kita sakit ingin beristirahat. Kalau kita lapar kita butuh makan. Kalau kita butuh refreshing seperti itu. Saya kira istri kita juga adalah orang yang sama seperti diri kita, yang membutuhkan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Dan kita perlu mencukupkan semua itu, baru kita bisa menjadi seorang suami yang baik. Di sini ada
kalimat juga yang muncul ya. Ketika seorang itu menikah, ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Istilah mengasuh dan merawatinya itu memiliki dua pengertian yang berbeda. Mengasuh itu dalam bahasa Yunani memiliki arti memberi suatu nourishment atau suatu kehidupan, menyuapi, memberi makanan, apa yang menjadi kebutuhan fisik daripada pasangannya itu menjadi hal yang dia perhatikan dalam kepemimpinan dia. Merawati itu bicara tentang seperti seekor burung kalau menelurkan anaknya di sarang, dia akan mengerami telur itu sampai menetas. Ketika anak itu sudah menetas, dia tidak tinggalkan anak itu, tetapi dia akan bawakan makanan, lalu kemudian menghangatkan anak-anak itu dengan tubuh dia. Itu namanya merawati. Artinya adalah seorang suami ketika memperhatikan pasangannya seperti dirinya sendiri, dia selain daripada memenuhi apa yang menjadi kebutuhan fisiknya, dia juga harus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kejiwaan daripada pasangannya itu yang tadi saya bilang di awal. Dia harus bisa merangkul istrinya, memberikan satu kehangatan kepada diri dia, karena itu adalah bagian dari seorang pemimpin yang baik. Yang ketiga adalah tadi, ketika seorang suami menikah dengan seorang istri, maka Alkitab berkata, mulai detik itu kita adalah orang yang sudah dipersatukan dan menjadi satu daging. Dia bukan lagi orang yang berbeda, tetapi dia adalah bagian dari tubuh kita, anggota kita, dan kita adalah bagian anggota dari tubuh dia. Nah, hal ini yang menjadi penting juga adalah, itu berarti pernikahan akan membuat kita menjadi orang yang berbeda. Pernikahan itu akan membuat kita bukan lagi orang yang lama sebelum kita mengalami pernikahan, karena pernikahan itu akan membentuk diri kita. Kesatuan pribadi, personal itu, relasi personal, ada kesatuan pikiran, fisik, dan tujuan, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pribadi suami dan pribadi istri itu. Ini yang membuat saya juga berpikir, kalau andai kata seorang itu menikah, dia menikah dengan seorang yang sangat tidak kompatibel dengan diri dia ya. Maksudnya dalam pengertian si istri itu terlalu lemah di dalam karakter, atau si suami itu terlalu lemah di dalam karakter, pernikahan itu tidak akan membangun dalam aspek karakter. Pernikahan itu tidak akan saling membentuk, karena yang menjadi pasangannya itu terlalu takut kepada pasangannya yang satunya lagi. Padahal di dalam pernikahan Kristen seharusnya masing-masing pasangan itu harus bisa menjadi pengasah di dalam karakter dari pasangan satunya lagi. Itu tujuannya, supaya kita bisa sama-sama menjadi seorang yang makin seperti Kristus dalam hidup kita. Hal yang keempat, pada waktu kita menikah, maka pernikahan itu kita harus lihat sebagai satu pernikahan yang seterusnya, dan tidak boleh ada satu perpisahan di dalam pernikahan itu. Nah, ini adalah satu prinsip yang kita dapatkan juga di dalam ayat 31 tadi. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, istilah yang dipakai di sini, kata yang penting di sini adalah ketika seorang laki-laki itu menikah dengan seorang perempuan, maka dia akan meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan istrinya. Artinya adalah ketika kita menikah, pernikahan itu adalah sesuatu yang melekatkan kita, yang membuat kita itu menjadi satu, dan kesatuan itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh melibatkan dari orang tua kita atau ayah kita, itu hal pertama. Tetapi juga ketika itu sudah dipersatukan, persatuan itu adalah seperti sebuah perangko yang ditempelkan kepada amplop yang melekat, dan itu tidak bisa dipisahkan sampai kematian memisahkan. Itu prinsip.
Jadi pada waktu seorang laki-laki memilih istrinya untuk seorang perempuan menjadi istrinya, seorang istri memilih seorang laki-laki menjadi suaminya, saudara harus memiliki satu pengertian, pernikahan Kristen adalah satu pernikahan yang tidak pernah boleh dibatalkan tengah jalan. Saya tahu banyak yang mengalami hal-hal yang kesulitan di dalam kehidupan keluarga. Ada pengecualian-pengecualian yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 7. Tetapi ini adalah satu prinsip dasar dalam kehidupan keluarga yang kita harus pegang dari awal. Saudara, saya percaya orang itu bisa salah di dalam mengambil keputusan. Ini saya bicara di dalam kelas Triska kemarin ya. Saya percaya kita karena kedagingan kita yang lebih ingin dipuaskan daripada penundukan diri kepada firman Tuhan, mendorong kita untuk menikah dengan seorang yang tidak sesuai dengan prinsip firman. Ada kemungkinan seperti itu. Kalau kita mau dasarkan pada prinsip firman, kita bisa ngomong nggak? Pernikahan kita itu salah. Saya yakin kita bisa ngomong kita punya pernikahan itu salah. Tetapi bisa nggak kita kemudian berkata seperti ini? Karena saya salah memilih pasangan, Tuhan tidak menghendaki saya menikah dengan orang ini. Karena saya ketika memilih, saya memilih tidak berdasarkan firman Tuhan. Maka itu berarti setelah saya sadar bahwa dia bukan pasangan yang Tuhan kehendaki, maka saya harus ceraikan dia dan saya ganti dengan pasangan yang lebih baik. Saudara, jawabannya adalah tidak ya. Jawabannya adalah memang pada waktu kita memilih pasangan, karena keberdosaan kita, mungkin karena dorongan emosi kita, karena ingin pemikiran-pemikiran fantasi dunia yang kita pikir sebagai satu kebenaran dan Alkitab itu membuat susah hidup kita, maka akhirnya kita memutuskan untuk menikah dengan seseorang yang bukan yang menjadi apa yang merupakan prinsip firman Tuhan. Maka Alkitab berkata itu salah, tetap salah. Tetapi begitu engkau menikah dengan diri dia, maka kehendak Tuhan yang pasti adalah dialah yang menjadi pasanganmu. Bukan orang lain, tetapi si dia itu yang sudah menikah dengan engkau. Pasti enggak? Pasti. Tapi dia enggak takut Tuhan, yaitu pilihanmu. Tapi karakternya buruk, yaitu pilihanmu. Jengkelin, itu pilihanmu. Gimana saya nggak tahan sama dia, itu pilihanmu kan? Kayaknya nggak punya perasaan ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mungkin bahkan orang ada yang berkata, saya lebih rela untuk menghadapi hukuman Tuhan daripada menghadapi diri dia yang begitu menjengkelkan dan menyiksa diriku. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab berkata, ketika kita memilih untuk menikah dengan satu orang, maka dia harus menjadi pasangan kita sampai kematian memisahkan. Tidak ada yang lain. Dan di dalam kehendak Tuhan yang tidak dinyatakan, dia adalah pasangan kita yang Tuhan kehendaki untuk menjadi pasangan kita. Walaupun kita salah di dalam memilih. Mungkin Bapak Ibu agak bingung kenapa saya bicara seperti ini. Mungkin saya tarik mundur sedikit ya. Di dalam Tuhan menyatakan kehendaknya bagi kita, Alkitab berkata ada dua kehendak Tuhan. Pertama adalah kehendak Tuhan yang tidak dinyatakan, dan kedua adalah kehendak Tuhan yang dinyatakan. Itu bisa dilihat dalam Ulangan 29 ayat 29. Dan kehendak Tuhan yang dinyatakan itu adalah satu kehendak Tuhan yang dipreskripsi, yang dituliskan, yang ada di dalam kitab suci ini. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, itu menjadi hal-hal yang Tuhan sudah bukakan semua bagi diri kita untuk kita berjalan memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan yang tidak dinyatakan, yang baru kemudian akan dinyatakan ketika hal itu terjadi dalam hidup kita. Sedangkan kehendak Tuhan yang tidak dinyatakan itu adalah kehendak Tuhan yang berbicara tentang bagaimana kita akan berjalan, apa yang kita akan alami, ke arah mana dunia ini akan menuju, lalu usia berapa kita akan mengalami kematian, siapa yang menjadi pasangan hidup kita, berapa kali kita menikah, mungkin begitu, dan apa yang menjadi pekerjaan kita, status kita seperti apa, kekayaan kita bagaimana. Itu semua adalah
kehendak Tuhan yang tidak dinyatakan, yang baru kemudian kita akan tahu ketika hal itu terjadi dalam hidup kita. Jadi pada waktu kita memutuskan seorang pasangan menjadi, seorang laki-laki atau perempuan menjadi pasangan kita, maka kita tahu begitu pemberkatan nikah itu sudah dilakukan, maka orang itu adalah kehendak Tuhan bagi hidup kita. Ya, amin nggak? Amin ya. Boleh nggak kita ngomong itu sejelas seperti Hosea diutus Tuhan untuk menikahi seorang pelacur yang namanya Gomer? Boleh nggak? Halo? Boleh nggak? Hosea tahu secara jelas harus nikah dengan Gomer kan? Tuhan berkata kepada Hosea, kamu harus nikahi seorang pelacur untuk menjadikan dirimu sebagai gambaran dari kesetiaan dan cinta kasih Tuhan kepada jemaatnya. Betul ya? Itu kita setuju kan? Tapi ketika kita salah menikah, salah memilih pasangan, kalau andai kata saya tahu karakter dia seperti itu, dulu-dulu saya nggak mau menikah dengan diri dia misalnya. Tapi sekarang sudah kadung kayak gitu. Tapi karena satu hal akhirnya saya nggak tahan dengan diri dia. Boleh nggak kita ngomong, saya salah milih, karena saya pilih lebih baik, ya sudahlah, saya kembali, saya bertobat, saya ingin ikuti apa yang dianjurkan oleh kitab suci bagi diri saya, lalu saya ingin mencari pasangan yang lebih baik dan takut Tuhan dalam hidup saya. Boleh nggak? Jawabannya tidak. Seperti halnya Hosea yang penuh dengan air mata untuk menyatakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan keluarganya melalui kasihnya kepada pasangannya. Seperti Hosea yang penuh dengan duka cita harus menyatakan karakter Tuhan yang begitu setia, penuh dengan kemurahan dan pengampunan kepada pasangannya yang tidak setia itu. Kita juga perlu belajar untuk menyatakan itu kepada pasangan kita yang salah pilih itu, yang tidak sempurna itu, yang tidak sesuai dengan harapan kita itu, yang tidak takut Tuhan itu. Saudara, sekali lagi, mudah tidak? Saya percaya tidak mudah. Tetapi atas dasar kekuatan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh ingin menundukkan diri dan menjalankan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani hal itu. Walaupun saya tahu pernikahan itu adalah dua pribadi. Dan Alkitab juga berkata pernikahan itu adalah dua pribadi di mana ada keputusan dari pasangan yang tidak takut Tuhan, yang salah pilih itu mungkin yang tidak mau tinggal bersama dengan diri kita lagi. Ketika dia memutuskan untuk hal itu dan mau berpisah dari diri kita, sedangkan kita sudah berusaha untuk menjadi seorang pasangan yang baik, yang setia, yang mengasihi, yang menjalankan prinsip firman Tuhan. Kalau dia tetap mau meninggalkan kita, itu adalah hak dia untuk meninggalkan kita. Tetapi dari sisi kita tidak pernah boleh mengeluarkan kalimat, saya tidak lagi mengasihi engkau, saya membenci engkau, saya sudah terlalu terluka dengan engkau, dan mulai hari ini saya tidak mau lagi tinggal bersama dengan engkau. Nah, ini membuat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selain daripada kehendak Tuhan untuk kita jalankan dalam kehidupan pernikahan kita, dan walaupun itu adalah orang yang salah pilih, itu adalah sudah menjadi kehendak Tuhan untuk menjadi pasangan kita, maka hal lainnya adalah di dalam pernikahan untuk bisa ada sesuatu kesetiaan sampai kematian memisahkan, membutuhkan sikap yang suka memberikan pengampunan. Saya percaya orang yang akhirnya berpisah itu disebabkan karena dia menyimpan kemarahan di dalam hati dia. Dari yang sedikit itu ditimbun, dan dia tidak mau mengampuni pasangan dia. Akibatnya adalah ketika kemarahan itu menjadi besar dan tidak tertahankan lagi, maka disitulah terjadi keributan dan akhirnya perpisahan. Tapi saya percaya di dalam Alkitab diajarkan,
Selama kita adalah orang yang menerima pengampunan Kristus, selama kita adalah orang yang menerima cinta kasih Kristus, maka kita pun harus membagikan pengampunan dan cinta kasih itu kepada pasangan kita. Selama kita masih membutuhkan pengampunan dan cinta kasih Kristus, maka kita pun tetap butuh memberikan pengampunan dan cinta kasih kepada pasangan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena apa? Karena pada waktu kita dipersatukan dengan pasangan kita, Alkitab berkata kesatuan itu bukan hanya kesatuan laki-laki dan perempuan, tetapi kesatuan itu adalah kesatuan yang juga melibatkan Tuhan di dalamnya. Di sini ada bagian yang menyatakan bahwa itu seperti kasih Kristus. Lalu kalau kita bandingkan dengan 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7, di situ dikatakan bahwa engkau juga harus menghargai dia sebagai seorang yang memiliki rohani yang saudara serohani atau saudara seiman dengan dirimu. Berarti pada waktu kita dipersatukan, maka di situ Tuhan akan melihat keberadaan daripada pasangan kita itu sebagai orang yang kita aniaya, tindas, kita tidak kasihi, dan kita tidak mau ampuni atau tidak. Ketika dia melihat kita perlakukan pasangan kita yang adalah anggota tubuh dia seperti itu, maka Alkitab berkata, mungkin engkau belum pernah mengalami pengampunan dan cinta kasih Kristus dalam hidupmu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai seorang yang membangun keluarga di dalam Tuhan, sama-sama takut Tuhan, saya percaya kesatuan dan keeratan, kelekatan itu dipengaruhi dari bagaimana kita menyatakan karakter Kristus, khususnya di dalam hal pengampunan dan cinta kasih itu. Ini adalah dua aspek yang kita tidak pernah bisa hilangkan dan tidak pernah boleh abaikan sama sekali. Karena kita sendiri membutuhkan dua hal ini dalam hidup kita. Dia ada kesatuan. Pilihan yang kita lakukan itu adalah pilihan yang tidak pernah boleh itu adalah pilihan yang akan berlangsung sampai kematian memisahkan. Sekarang saya tanya ya, ini bukan untuk menghasut perpisahan di dalam keluarga ya. Ada nggak yang setelah menikah ngomong, andai kata saya tahu dia kayak gini, saya nggak mau nikah dengan diri dia? Nggak ada ya? Karena pengakuannya di depan hamba Tuhan sama di depan jemaat ya. Tapi saya anggap itu benar lah ya, puji Tuhan ya. Tapi andai kata gini ya, kalau saudara tahu bahwa kehidupanmu sekarang ini penuh dengan kesedihan, penderitaan, air mata begitu, saudara masih pengen nikah sama orang itu nggak hari ini? Pengen nggak? Saya yakin nggak. Kalau ada kesempatan lagi untuk memilih ya. Tapi karena kita di dalam kekristenan tidak ada kesempatan, ya kita harus terima itu sebagai satu fakta yang kita harus hadapi dan bergumul di dalamnya ya. Tapi kalau andai kata saudara diberi kesempatan untuk melihat ke depan sebelum peristiwa itu terjadi dalam hidupmu, dan saudara diperlihatkan kalau kamu nikah dengan orang ini, hari depanmu adalah penuh dengan kesuraman, penuh dengan penderitaan, penuh dengan air mata, penuh dengan kesusahan seperti itu seumur hidupmu. Tapi kalau engkau menikah dengan yang satu ini, engkau akan hidup dengan satu kebahagiaan, sukacita seperti itu, dan hidupan yang sama-sama takut akan Tuhan. Saudara pilih yang mana? Yang menderita atau yang bahagia? Ini pertanyaan yang ini sih ya, klise ya, tapi saudara harus jawab yang mana? Yang bahagia atau yang penuh dengan penderitaan? Halo? Yang bahagia ya? Oke. Kalau saudara ingin kehidupan yang bahagia, saya cuma mau ngomong kayak gini ya, khususnya kepada yang belum menikah. Taati perintah Tuhan. Pilih pasangan yang sesuai dengan kriteria firman. Jangan kompromikan kebenaran itu.
Jangan main di garis perbatasan antara taat dengan tidak taat. Saudara cari celaka sendiri. Jangan main di dalam prinsip, oh saya bisa pertobatkan dia nantinya untuk datang kepada Tuhan. Saudara main atau cari celaka sendiri. Tetapi untuk bisa mendapatkan pasangan yang seperti ini, kriterianya apa? Pertama, tentunya dia harus takut Tuhan. Takut Tuhan itu bukan bicara tentang apa yang dia lakukan di dalam ibadah minggu atau datang kebaktian rajin seperti itu. Bukan. Tetapi saudara harus melihat ada karakter-karakter Kristus di dalam hidup dia. Ada suatu kerendahan hati atau kerelaan untuk bisa menyangkal diri demi untuk kehendak Tuhan jadi di dalam hidup dia. Itu prinsipnya ya. Takut Tuhan. Yang kedua adalah saudara harus perhatikan nama baik dia di dalam masyarakat. Nama baik itu bukan bicara tentang kekayaan. Amsal bilang lebih berharga nama baik daripada kekayaan. Jadi saudara harus lihat reputasi orang itu di dalam masyarakat, di dalam gereja, di dalam tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pertemanan dia. Itu seperti apa? Di tengah-tengah lingkungan pekerjaan dia, sekolah dia, itu seperti apa? Nama baik dari orang itu. Alkitab berkata seperti ini. Ini ambil contoh kasus di dalam pemilihan penilik jemaat ya. Pada waktu engkau memilih seorang penilik jemaat, kamu harus memilih dia, pertama yang memiliki satu istri, yang kedua apa? Tidak memabuk dan yang lainnya. Tetapi yang kedua yang penting adalah dia memiliki nama baik di dalam masyarakat. Itu yang kedua. Kalau saudara sudah lihat teman-temannya bilang orang ini rusak, saudara jangan pikir saudara adalah seorang pahlawan yang bisa pertobatkan dia dan saudara bisa bahagia dengan diri dia ya. Itu omong kosong ya. Saudara harus perhatikan kehidupan dia di tengah nama baik dia di dalam masyarakat seperti apa. Yang ketiga adalah saudara harus perhatikan pergaulan dia. Siapa yang menjadi teman dia? Lingkungan dia. Alkitab bilang hal yang buruk itu merusak yang baik. Korintus ya. Jadi kalau saudara memilih seseorang yang pergaulannya buruk, jangan pikir saudara bisa bawa yang buruk itu menuju yang baik. Kemungkinan besar adalah saudara yang diseret untuk memiliki kehidupan yang buruk seperti pasanganmu. Tetapi yang celaka lagi adalah dia kemungkinan besar akan menjadi seorang yang membuat engkau susah dan menderita seumur hidupmu. Jadi saudara bisa tahu dia itu seperti apa. Lihat lingkungannya, lihat pergaulannya, lihat siapa temennya. Kalau temennya itu seorang yang suka bergaul bebas, yang tidak tahu waktu, tidak mengerti batasan, sudah, dia tidak lebih menarik daripada pria yang suka ke gereja, yang takut Tuhan tetapi yang tidak macam-macam hidupnya. Ya, atau perempuan yang seperti itu juga. Saya kadang-kadang itu aneh lihat orang yang punya prinsip seperti ini. Dan bahkan pernah berdoa seperti ini, Tuhan, tolong jangan kasih saya seorang pasangan yang lurus-lurus saja. Setelah dia nikah, dia tahu ternyata pilihan dia itu membuat dia tidak pernah bisa lepasi pasangan dia seumur hidup dia. Dan dia harus terus ada di samping pasangan dia, karena dia nggak pernah percaya dengan pasangan dia. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ingat baik-baik, atau bukan Bapak Ibu ya, saudara-saudara, ketika engkau memilih pasangan, pilihlah, perhatikanlah lingkungannya, siapa yang menjadi temannya. Kalau dia punya pergaulan bebas, apa yang bisa membuat dia bertobat ketika dia menikah dengan engkau? Mungkinan dia tetap akan pelihara semangat itu setelah kalian menikah. Kalau dia adalah seorang yang suka pulang malam, apa yang membuat dia harus bertobat dan kembali pulang jam 10 malam misalnya? Karena dia sudah dari muda biasa hidup seperti itu. Dan siapa kita yang membuat dia harus bayar harga semua kebiasaan dia dan ubah itu?
kecuali dia takut Tuhan. Yang keempat adalah apa? Tadi yang 3 ya. Yang keempat adalah perhatikan cara dia berpakaian. Ini adalah hal yang sepele tetapi sangat penting juga. Karena bagaimana seseorang itu berdandan, itu menentukan apa yang penting bagi diri dia. Apa yang dia ingin tampilkan. Laki-laki kalau lihat perempuan pakai baju yang ketat, menarik nggak? Menarik sih. Jujur aja lah ya. Menarik. Tapi kalau lihat perempuan yang pakai baju yang nggak berbentuk kayak gitu, nggak menarik kan? Tapi saudara, perempuan yang suka pakai baju yang menarik-menarik, yang memberikan bentuk tubuhnya itu diperlihat, mungkin dia bukan seorang perempuan yang cocok untuk kamu atau baik untuk menjadi seorang istri. Karena mungkin yang ditekankan adalah dia menjadi seorang yang menarik di mata semua laki-laki yang lain selain dirimu. Laki-laki juga mungkin seperti itu kepada perempuan yang lain. Tapi seorang perempuan atau laki-laki yang bisa menata tubuhnya, tidak mengumbar soal keseksian tubuhnya atau daya tarik tubuh, mungkin sepintas lalu nggak menarik. Tetapi kalau dia didampingi oleh satu kerohanian yang baik dan takut Tuhan, dia akan menjadi pasanganmu yang sangat baik dan sepadan seumur hidupmu. Ini hal yang saya juga seringkali temukan ya. Perempuan yang cantik, perempuan yang pakaiannya seksi begitu ya, baik, tidak menjamin suaminya setia kok. Saya lihat berapa kali ada kasus perselingkuhan yang terjadi, padahal istrinya bukan orang yang jelek, tubuhnya bukan termasuk yang jelek seperti itu, dan dia sendiri suka memakai pakaian yang menampilkan keindahan lekuk tubuhnya. Tetapi itu tidak pernah menjamin suaminya setia. Jadi jangan membangun sebuah relasi keluarga hanya didasarkan kepada hal-hal yang superficial, yang di luar, tetapi yang bentuknya hanya sementara. Tuhan sudah memberikan kepada kita dasar prinsip yang penting. Prinsip yang Tuhan tahu ketika kita taati itu akan memberikan satu keutuhan, kesetiaan di dalam satu kehidupan keluarga. Orang-orang yang akan membangun keluarga yang karena dia betul-betul mencintai dan takut akan Tuhan dan mempertahankan kehidupan keluarga itu, walaupun itu berarti dia harus berkorban diri dia demi untuk keutuhan dari kehidupan keluarga yang menyatakan cinta kasih Kristus kepada jemaat itu dan jemaat kepada Kristus. Saudara, sekali lagi saya mau tekankan sebelum saya akhiri ya. Pernikahan Kristen bukan hal yang mudah. Orang Kristen yang baik pun, yang sungguh-sungguh takut Tuhan, ada masalah di dalam kehidupan keluarga. Orang Kristen yang sungguh-sungguh takut Tuhan pun kadangkala bisa jatuh di dalam dosa di dalam satu kehidupan keluarga. Apalagi orang yang tidak takut Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara ingin membangun sebuah keluarga yang indah, yang baik, saudara ingin atau sudah memiliki satu kehidupan keluarga, tapi saudara ingin coba memperbaiki masalah yang ada dalam keluarga. Caranya jangan gunakan cara dunia. Kembalilah kepada kitab suci, prinsip firman yang ada di sini, jalankan itu. Jangan suka menuntut orang lain, tetapi coba tuntut diri sendiri. Dengan menyatakan kualitas-kualitas Kristus dalam hidup kita, maka dari situ saya percaya kita akan memiliki satu keluarga yang lebih baik lagi di dalam Tuhannya. Saya akhiri berkenaan dengan keluarga sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan enggak? Saya janji ya, kita ada tanya jawab sedikit ya. Pernah, ada yang mau ditanyakan enggak? Saya mau sedikit koreksi deh. Karena kemarin habis khotbah ada yang komplain sama saya.
Waktu saya bilang istri-istri yang tua harus perhatikan istri-istri yang muda, maksudnya bukan dalam pengertian istri laki-laki boleh punya 2-3 istri. Yang istri pertama harus perhatikan istri yang kedua dan ketiga ya. Tetapi yang maksudnya adalah ibu-ibu yang sudah senior di dalam gereja, tolong perhatikan perempuan-perempuan muda yang baru menikah, dan perhatikan juga kehidupan keluarga mereka. Karena dari situ kalian bisa bantu untuk memimpin dan membimbing kehidupan keluarga mereka untuk menjadi keluarga yang lebih takut Tuhan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak harus berkaitan dengan keluarga, tetapi juga boleh berkaitan dengan bagian lain yang mungkin saudara tidak mengerti. Nggak ada. Ngerti semua ya? Oke. Kita masuk dalam doa kalau gitu. Bapa, kembali kami berdoa bersyukur Engkau telah memberikan kepada kami firman Tuhan, suatu panutan, suatu prinsip kebenaran yang kami boleh jalankan, dan kebenaran itu adalah suatu kebenaran yang pasti baik bagi perjalanan kami di dalam mengikut Tuhan dan menjadi saksi Kristus dalam dunia ini. Tapi yang menjadi kendala seringkali adalah mata kami yang kurang dapat melihat dengan jelas bahwa perintah-perintah-Mu itu adalah suatu hal yang manis, suatu hal yang baik, suatu hal yang indah dalam kehidupan kami. Karena kedagingan kami seringkali membuat kami lebih memilih untuk memuaskannya daripada menyangkalinya untuk kehendak Tuhan boleh terjadi. Kami mohon kiranya Engkau boleh terus berpegang pada kami Bapa, memimpin hidup kami. Jangan biarkan kami memuaskan kedagingan kami, tetapi didik kami untuk boleh makin menyatakan kasih Kristus dan kebenaran Kristus, karakter Kristus dalam hidup kami, khususnya dalam kehidupan keluarga. Bagi mereka yang belum menikah, sedang mencari pasangan hidup, tolong beri mereka juga kepekaan Bapa untuk melihat prinsip firman adalah hal yang baik untuk mereka dan bukan hal yang mengekang mereka, menghambat mereka, dan tidak bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Tetapi biarlah mereka juga boleh belajar kalau kehidupan keluarga, pasangan hidup itu adalah hal yang sangat serius sekali dan menentukan dan itu membuat mereka harus menentukan siapa yang menjadi pasangan hidup mereka, karena keputusan mereka yang satu kali itu bisa berdampak kepada suatu kehidupan seumur hidup yang penuh dengan kecelakaan atau penuh dengan suatu kesaksian membawa kemuliaan bagi nama Kristus. Beri mereka hati yang sungguh takut akan Tuhan. Beri mereka pilihan-pilihan bukan karena keinginan untuk memuaskan perasaan mereka, tetapi lebih kepada bagaimana Tuhan punya kehendak jadi di dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka. Dan berkati mereka ya Bapa, seperti halnya kehidupan daripada keluarga-keluarga dari yang lebih senior, dari orang tua mereka yang Kau telah berkati. Kiranya Kau juga boleh berkati kehidupan keluarga mereka, sehingga gereja-Mu boleh memiliki sebuah kesaksian dari keluarga yang menyatakan kasih Kristus dan ketaatan jemaat kepada Kristus. Kami rindu gereja-Mu ini boleh senantiasa Tuhan boleh pelihara, dan orang-orang yang di dalamnya yang berbakti kepadamu boleh bukan hanya datang untuk menyatakan hidup yang pertobatan di luar, tetapi hidup pertobatan yang ada di dalam hati mereka yang dinyatakan keluar. Sekali lagi kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.